Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang saya banggakan, yang saya hormati, saat ini kita masuk pada video yang ke-69. Paragraf 3 KUHP baru, kita akan membahas tentang sabotase dan tindak pidana pada waktu perang. Andaikan durasi cukup, saya akan lanjut, namun kalau sekira cukup, nanti dilanjutkan ke episode yang ke-70. Mengingatkan untuk menonton, jangan skip, tonton dari awal sampai akhir, agar pemahaman kita tentang KUHP baru tidak terputus-putus. Sabotase. Sepemahaman saya, sabotase ini berasal dari bahasa Prancis, saboter. Apakah seperti itu membacanya? Saya juga kurang tahu karena saya bukan ahli bahasa Prancis, tapi kalau secara tulisan adalah saboter, artinya adalah merusak. Sekali lagi, dari bahasa Prancis, saboter, sabotase artinya adalah merusak. Pasal 210 KUHP baru dipidana karena sabotase dengan pidana penjara paling lama 15 tahun setiap orang. 2. A. Merusak, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau memusnahkan instalasi negara atau instalasi militer. Kalau berbicara instalasi negara, berarti instalasi negara yang penting. Dan ini sangat banyak, mulai dari istana, kantor-kantor presiden, kemudian kantor-kantor atau istana wakil presiden. Bahkan di Indonesia banyak memiliki istana presiden. Ada yang di Jakarta, ada yang di Bogor, ada yang di Yogyakarta, ada yang di Bali, dan ada di tempat-tempat lain lagi. Itu termasuk instalasi penting negara dan juga bangunan-bangunan lainnya, lembaga-lembaga pemerintahan, dan juga termasuk bangunan atau gedung yang biasa atau diperuntukkan untuk menginapnya tamu dari negara lain, yang tamu ini adalah setingkat dengan presiden. Kemudian, instalasi militer ini adalah instalasi militer yang vital. Bisa jadi tempat-tempat persenjataan, tempat-tempat kesatrian, markas-markas, atau juga tempat-tempat radar, kemudian banyak lagi yang lainnya. Itu instalasi negara dan instalasi militer. B. Menghalangi atau menggagalkan pengadaan atau distribusi bahan pokok yang menguasai hajat hidup orang banyak sesuai dengan kebijakan pemerintah. Bahan pokok yang menguasai hajat hidup orang banyak itu banyak sekali ya. Mulai dari makanan, kebutuhan sehari-hari, kebutuhan bahan bakar, ini termasuk bahan pokok yang menguasai kehidupan orang banyak. Nah, ini pelaku ini menghalangi, misalnya ada dari suatu gudang akan dikirimkan bahan pokok atau misalnya dari Bulog misalnya ke suatu daerah untuk pendistribusian beras, nah ini oleh pelaku ini dihambat, dihalangi, atau diupayakan bagaimana caranya gagal. Misalnya pasang paku agar ban-ban tronton-tronton yang mengangkut itu terhambat atau tidak bisa sampai. Atau misalnya ada ruas jalan yang ada jembatannya dirusak agar tidak bisa melintas. Maka pengadaan atau pendistribusian bahan-bahan pokok, bahan-bahan yang terkait dengan hajat hidup orang banyak ini sesuai dengan kebijakan pemerintah itu gagal atau terhalangi. Atau C, mengganggu
atau merusak secara luas perhubungan darat, laut, udara, atau telekomunikasi. Nah, ini misalnya ada tower-tower atau kabel-kabel laut atau kabel-kabel bawah tanah. Karena di sini ada kata-kata mengganggu, itu berarti dan merusak, apalagi saat ini zaman-zaman yang teknologi tinggi, nah termasuk hacker, secara umum ini sudah dimasuk kalau dia mengganggu terkait perhubungan darat, laut, udara, dan termasuk telekomunikasi. Jadi bisa jadi dilakukan secara fisik, bisa jadi dilakukan secara dunia maya, dunia teknologi. Namun demikian, perlu disampaikan bahwa kegiatan-kegiatan untuk yang mengganggu atau yang merusak ini berarti masuk dalam posisi delik material karena harus ada terganggu atau rusaknya ini. Kemudian yang menghalangi atau menggagalkan ini yang penting menghalangi, tidak jadi. Juga bisa dikatakan ini adalah delik-delik yang termasuk delik material. Jadi kejadiannya itu harus ada, harus sampai mengakibatkan gagal, mengakibatkan terhalangi pendistribusian bahan-bahan pokok yang merusak, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai lagi atau memusnahkan instalasi negara atau instalasi militer, ini juga deliknya delik material. Pasal 211, warga negara Indonesia yang dengan sukarela menjadi tentara asing yang sedang berperang dengan negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, atau kemungkinan akan menghadapi perang dengan negara Kesatuan Republik Indonesia, dan jika perang benar-benar terjadi dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Negara kita, negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian ada negara lain yang sedang berperang. Ini yang pertama. Nah ini malah warga negara kita ada yang ikut ke sana, membelot jadi pengkhianat, ikut jadi tentaranya negara yang sedang berperang dengan negara kita. Kemudian yang kedua, ada negara kita, ada negara lain, ada kemungkinan ingin berperang, baru kemungkinan ini belum terjadi. Tapi sudah menjadi tentara negara asing tersebut. Dan kemudian yang selanjutnya, jika ini terjadi perang benar, maka ancaman hukumannya 15 tahun. Pasal 212 ayat 1, setiap orang yang dalam waktu perang memberi bantuan kepada musuh atau merugikan negara untuk kepentingan musuh dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Ini secara singkat sudah saya sampaikan juga pada video-video yang kemarin. Ini adalah itu tadi, pengkhianat negara ini. Sudah tahu warga negara NKRI hidup, lahir hidup, berkehidupan di negara NKRI, malah memberikan bantuan terhadap negara musuh. Dan itu pasti merugikan negara kita, menguntungkan negara musuh. Nah ini dipidana 12 tahun. Ayat 2, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun setiap orang sebagaimana dimaksud ayat 1 yang A, memberitahukan atau menyerahkan peta, rencana, gambar, atau urean dari bangunan tentara atau keterangan tentang gerakan tentara atau rencana tentara kepada musuh. Jadi data-data tentara ini mulai dari lokasi bangunan, rencana, taktik dan teknik perang itu malah informasinya diberikan kepada musuh. Ini diancam pidana 15 tahun. B, bekerja pada musuh sebagai mata-mata. Lah ini sebagai mata-mata yang meliputi
1. Memiliki, menguasai, atau memperoleh dengan maksud untuk meneruskannya baik langsung ataupun tidak langsung kepada musuh negara kesatuan Republik Indonesia sesuatu peta, rancangan, gambar, atau tulisan tentang bangunan militer atau rahasia militer ataupun keterangan tentang rahasia pemerintah dalam bidang politik, diplomasi, atau ekonomi. Hampir sama. 2. Melakukan penyelidikan untuk musuh. Lah ini aneh lagi. Jadi lidik di negara kita tapi untuk musuh, ya namanya mata-mata ya seperti itu. Sebagaimana dimaksud dalam huruf A, atau menerima dalam pemondokan, menyembunyikan atau menolong seorang penyelidik musuh. Lah ini mata-mata musuh dibantu ikut menyelidiki jadi mata-mata, atau ikut menyembunyikan tumpangan. Nah ini kamu mengarahkan, kamu kos di sini, kamu punya safe house di sini. Nah ini mengarahkan, menolong. Bahasa mata-mata di sini selain mata-mata juga disebut dengan bahasa penyelidik, penyelidik musuh. 3. Mengadakan atau memudahkan atau menyebarkan propaganda untuk musuh. Jadi ini ya propaganda untuk musuh itu ya biasanya supaya terjadi perang urat saraf ini kan, supaya kita takut, malah justru menyebarkan isu-isu propaganda yang mengunggulkan musuh supaya kita itu takut. Nah ini ya namanya sikap pengkhianat ya seperti ini. Mudah-mudahan kita semuanya nasionalisme tingkat tinggi tidak rubah sampai kapanpun dan tidak akan pernah menjadi mata-mata. Amin. 4. Melakukan sesuatu usaha yang bertentangan dengan kepentingan negara sehingga terhadap seseorang dapat dilakukan penyelidikan, penuntutan, peramasan, atau pembatasan kemerdekaan, penjatuhan pidana atau tindakan lain oleh atas kekuasaan musuh. Jadi ini melakukan banyak hal yang intinya nanti ada orang yang bisa ditawan, yang ada orang bisa dirampas kemerdekaannya dan dikuasai oleh musuh. 5. Memberikan kepada atau menerima dari musuh atau membantu musuh suatu barang atau uang atau melakukan sesuatu perbuatan yang menguntungkan musuh atau membantu musuh atau menyukarkan atau merintangi atau menggagalkan suatu tindakan terhadap musuh atau pembantu musuh. Dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Jika setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi berkhianat untuk kepentingan musuh, menyerahkan kepada kekuasaan musuh, menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakai lagi suatu tempat atau tempat penjagaan yang diperkuat atau diduduki, suatu alat penghubung, suatu perbekalan perang, atau suatu kas perang atau suatu bagian dari itu, atau menghalang-halangi atau menggagalkan suatu usaha tentara yang direncanakan atau diselenggarakan untuk menangkis atau menyerang. Atau B. Menyebabkan atau memudahkan huru-hara pemberontakan atau disersi di kalangan tentara. Ini banyak sekali. Memang unsur-unsur pasal ini harus banyak sehingga setiap kegiatan yang terkait dengan pengkhianatan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia termuat dalam pasal ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah. Semoga bermanfaat untuk pembahasan dari channel SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.